Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kalinda Bunga Syabani dengan NIM 230210102031, mahasiswa Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Jember. Kali ini saya ingin membahas kurikulum merdeka, yaitu kebijakan pendidikan yang terbaru yang diusung oleh Kemendikbudristek. Sebagai calon pendidik, saya akan menyampaikan pandangan pribadi tentang kelebihan, tantangan, dan harapan untuk kurikulum ini. Tanpa sungkan juga, saya akan mengkritik jika diperlukan. Mari kita mulai. Saya akan membahas di sini terlebih dahulu apa itu kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka ini lahir sebagai respons atas krisis pembelajaran pasca pandemi dan masalah struktural kurikulum 2013. Secara konsep, kurikulum ini menawarkan 3 perubahan utama. Yang pertama yaitu fleksibilitas, yaitu guru boleh memilih materi ajar sesuai kebutuhan murid, bahkan bisa mengintegrasikan mata pelajaran. Yang kedua yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Jadi di sini siswa belajar melalui proyek kolaboratif seperti membuat kampanye anti-bullying atau studi tentang lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu fokus pada esensial, yaitu konten yang dipangkas agar siswa punya waktu lebih untuk pemahaman lebih mendalam, bukan hanya hafalan. Namun, konsep merdeka ini bisa jadi sering disalahartikan. Banyak yang mengira kurikulum ini berarti bebas tanpa aturan, padahal sebenarnya lebih ke kemandirian yang bertanggung jawab bagi guru dan sekolah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari kurikulum merdeka. Jadi setelah mempelajari dokumen resmi Kemendikbud dan berbincang dengan beberapa guru, saya menemukan beberapa poin positif, yaitu yang pertama, siswa jadi lebih aktif. Dengan metode proyek, siswa tidak lagi pasif mendengar ceramah guru. Seperti contohnya yaitu alih-alih menghafal teori ekonomi, mereka bisa melakukan simulasi berjualan di pasar sekolah. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu guru diberi kepercayaan. Guru bisa mengembangkan modul sendiri tanpa terikat textbook yang kaku. Ini adalah peluang yang besar untuk berkreativitas. Kemudian yang ketiga yaitu asesmen yang lebih holistik. Jadi penilaian tidak lagi hanya dari ujian, tapi juga portofolio, observasi, dan refleksi diri. Kemudian yang keempat yaitu relevansi dengan dunia nyata. Jadi untuk di kurikulum merdeka ini seperti proyek P5 yang mendorong siswa mengatasi masalah konkret di komunitas mereka seperti isu sampah atau toleransi. Namun meski konsep kurikulum merdeka menarik secara teori, implementasinya di lapangan justru memunculkan paradoks. Saya akan memaparkan 3 masalah struktural yang sering diabaikan, yaitu yang pertama pelatihan guru yang tidak menyeluruh. Jadi masalahnya di sini pelatihan guru hanya bersifat top down melalui webinar massal tanpa pendampingan berkelanjutan. Contohnya, survei PGRI pada tahun 2023 menunjukkan 65% guru di daerah merasa materi pelatihan terlalu abstrak dan tidak menyentuh kebutuhan kelas. Kemudian, guru senior yang terbiasa dengan sistem tradisional kesulitan untuk beradaptasi, sementara guru muda kerap kebingungan karena kurangnya contoh yang praktis. Untuk dampak dari masalah yang pertama yaitu banyak sekolah yang hanya sekedar mengganti label dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka tanpa ada perubahan metode. Kemudian proyek P5 sering jadi formalitas seperti murid yang sekadar foto pakai baju adat lalu diunggah ke medsos sebagai dokumentasi. Kemudian masalah yang kedua yaitu ketimpangan ekosistem pendidikan. Untuk masalahnya di sini sekolah di kota yang besar seperti di Jakarta atau di Surabaya punya akses ke teknologi dan dana proyek dan relasi dengan kampus. Sementara sekolah di pedesaan seperti Papua atau NTT bahkan kekurangan buku teks yang dasar, apalagi bahan untuk proyek STEM atau kewirausahaan. Untuk data nyatanya yaitu laporan Kemendikbud pada tahun 2024 mengakui hanya 40%
sekolah di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal yang siap infrastruktur. Ironisnya, kurikulum Merdeka justru membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada kurikulum sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu beban administrasi yang tidak proporsional. Untuk masalahnya di sini guru diwajibkan untuk membuat yang pertama modul ajar diferensiasi untuk kemampuan setiap siswa. Kemudian yang kedua, laporan pengembangan proyek yang dilakukan per minggunya. Kemudian yang ketiga, dokumentasi dalam bentuk foto dan video, padahal beban mengajar tetap 24-30 jam per minggu. Konsekuensinya yaitu banyak guru yang menghabiskan waktu untuk urusan administrasi alih-alih berinteraktif dengan murid. Di beberapa daerah, guru terpaksa memalsukan dokumen demi memenuhi target pengawas. Kemudian yang keempat, kurangnya partisipasi publik dalam perumusan. Yaitu kurikulum ini dirumuskan oleh elit pendidikan di Jakarta tanpa melibatkan guru di lapangan secara masif. Hasilnya, kebijakan tidak sensitif terhadap realitas seperti sekolah dengan murid 40 orang per kelas dan siswa yang bekerja sepulang sekolah. Kemudian orang tua yang buta huruf yang tidak bisa mendampingi proyek. Lantas, bagaimana memperbaiki situasi ini? Jadi di sini ada solusi berbasis bukti lapangan. Yang pertama yaitu reformasi sistem pelatihan guru, yaitu dengan mengganti webinar dengan coaching klinik di sekolah yang dibimbing oleh guru praktisi, bukan birokrat. Kemudian membuat komunitas belajar mandiri antar guru di tingkat kecamatan dengan insentif tunjangan. Contohnya yang telah sukses yaitu di Kabupaten Banyuwangi sukses mengurangi resistensi guru lewat program 1 hari di kelas mentor, di mana guru yang unggulan mendampingi secara langsung. Kemudian yang kedua, moratorium dan penyesuaian daerah, yaitu jangan memaksakan kurikulum Merdeka di sekolah yang belum siap infrastrukturnya. Berikan opsi kurikulum alternatif yang lebih sederhana untuk daerah yang terpencil. Kemudian model yang bisa ditiru yaitu di negara Finlandia membolehkan sekolah merancang 30% kurikulum sendiri berdasarkan kebutuhan lokal. Kemudian yang ketiga, penyederhanaan administrasi, yaitu dengan mengurangi syarat dokumen dengan prinsip esensial saja. Dengan menggunakan template standar yang mudah diisi, misalnya cukup checklist pencapaian proyek, bukan laporan 10 halaman. Untuk contoh studi kasusnya yaitu di SMP Negeri 2 Malang, guru hanya perlu mengunggah 1 foto ditambah 1 paragraf refleksi per proyek via aplikasi sederhana. Kemudian yang keempat, mekanisme umpan balik berkala, yaitu dengan membentuk tim independen termasuk perwakilan guru dan orang tua untuk evaluasi kurikulum setiap 6 bulan. Yaitu dengan menyediakan kanal pengaduan terbuka bagi sekolah yang menghadapi kendala. Contohnya, di negara Singapura memiliki portal kurikulum feedback loop, di mana guru bisa melaporkan langsung masalah ke kementerian. Kemudian yang kelima yaitu anggaran yang adil, yakni dengan mengalokasikan dana khusus untuk bahan proyek murah meriah, contoh daur ulang sampah untuk bisnis, kemudian honor tambahan bagi guru yang menjadi mentor. Jadi tidak ada kurikulum yang bisa merdeka jika gaji guru honorer masih Rp300.000 per bulan. Jadi kurikulum merdeka ini ibaratnya mobil canggih tapi tidak akan berguna jika jalanan berlubang dan sopir tidak bisa menyetir. Alih-alih terburu-buru mencap sukses, mari akui masalahnya, dengar suara guru dan murid, lalu memperbaiki bersama. Karena pendidikan bukan tentang mengganti kurikulum, namun juga memastikan setiap anak benar-benar belajar. Sekian opini dari saya. Jika Anda setuju atau tidak setuju, mari diskusi di kolom komentar. Itu saja dari saya. Terima kasih.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.